Setelah melihat itu, Shio yang merasa senang dalam hatinya, dia berkata, "Jadi kau menang, bos. Haruskah aku kembali ke tugas-tugasku saja sekarang?" Akhirnya Shio pergi melihat tugas-tugasnya. Dia melihat bagaimana cara beranggotakan atau menjadi anggota dari Iris. Mari kita lihat biaya langganan anggota. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Apa-apaan ini? Sambil dia melihat 4 miliar. 4 miliar untuk beranggotakan saja. Keanggotaan seluruh anggota Zhang Feng saja harganya 2 miliar, dan ini 2 kali lipatnya, ucap Shio. Apa ini benar-benar sesuatu? Biar ku lihat saldoku saat ini. Akhirnya Shio melihat saldo di akun miliknya. Saldo yang dimilikinya adalah 8 miliar. Dan dengan pemasukan serta pengeluaranku saat ini, pertama, pendapatanku termasuk 10 miliar dari les Hancairin yang sebelumnya. Lalu 300 juta dari pendapatan produksi peralatan dan sekitar 8 juta dari pendapatan YouTube. Lalu kira-kira sekitar 10 miliar 308 juta. Sekarang untuk pengeluaran ya, biaya langganan anggota YouTube 3,1. Lalu medical art juga 100 juta, makanan Blacky 60 juta, gaji pokok, insentif, tunjangan resiko karyawan 30 juta. Ya ampun, banyak sekali. Apa ini jumlah yang harus kekeluarkan setiap bulan? Totalnya jadi 3,3 miliar dan 17 juta won per bulan. Anjir, apakah aku sekaya ini? Shio dengan lapang hati dia berkata, ya intinya itu cukup untuk berlangganan sajalah. Pensiun Hancairin tidak bayaran les privat juga, ini luar biasa. Baiklah kalau begitu, haruskah aku berlangganan? Ragu-ragu dia menekan membershipnya, lalu subscribe dan menekan membershipnya. Sia, aku benar-benar melakukannya, ucap Shio. Jadi haruskah aku berlangganan? Serius, ini bukan 400 juta loh, tapi 4 miliar. Untuk keluarga beranggotakan 4 orang adalah 3 juta won per bulan. Berarti cukup untuk hidup selama 111 tahun. 4 miliar ini, ya Allah, ucap Shio. Uang sebanyak itu akan hanya lenyap begitu aku menyentuh tombol ini. Selain itu, jika aku menambah saluran keanggotaan lainnya, bodoh amat lah, langsung saja klik. Lalu dikliklah tombol subscribe dan berlangganan. Kau telah berlangganan keanggotaan saluran ISIS. Kita sebut saja dia si Iris ya, karena saya risih menyebut ISIS. Bunyi notifikasi ini berarti 4 miliar sudah hilang dalam akunku. Dan akhirnya Shio merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Dia merasakan sesuatu keluar dan masuk ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Pemberitahuan muncul, Anda telah memperoleh reality manipulasi kelas triple S. Apa ini? Bukan SS tapi triple S. Reality manipulasi ini adalah kemampuan yang bisa mengubah lingkungan sekitar dalam skala kecil. Selain itu, mengubah hukum alam semesta dalam skala yang lebih besar, mendistorsi realitas sesuai keinginan dengan keinginan pengguna sihir. Bukankah ini kelas SSS? Ini meningkatkan reputasiku begitu aku membuat kantong dimensi. Tidak banyak yang diketahui, tapi Iris adalah dewa paling berpengaruh di dunia kuno, ucap Shio. Bagaimanapun aku harus meningkatkan kemampuanku sekarang. Saat ini ada 2 cara untuk meningkatkan kemahiran. Pertama adalah menonton video yang berkaitan dengan kemampuan, yang itu artinya aku harus menonton video banyak si Iris ini. Aku juga harus melidiki lebih banyak tentang Demon World itu lagi. Kosmik yang menakutkan ada di luar abis. Itu tidak bisa dilakukan. Kosmik yang menakutkan ada di luar abis. Bodoh amatlah, jika aku tidak berhati-hati pikiranku akan kacau balau. Tidak, ini bahkan akan menghancurkan mentalku jika aku tidak hati-hati. Kalau begitu, Shio yang sudah membulatkan tekadnya. Hanya ada satu hal yang tersisa. Sepertinya aku harus mencoba sendiri saja langsung. Ya, pertama kali aku perlu mengujinya. Mari kita buat penyimpanan subruang seperti yang sudah direncanakan. Shio berkonsentrasi. Dia menutup matanya sambil berpikir, subruang pada dasarnya adalah sihir. Ini adalah prinsip mengambil benda dari udara kosong. Tidak perlu memasukkannya ke dalam perlengkapan. Jika aku bisa memanipulasi realita, aku menciptakan subruang itu sudah cukup. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi sepertinya itu bergantung pada tingkat manipulasi realitanya sendiri. Kekuatannya berubah secara eksponensial karena dampak balik kosmik, bukan? Jika aku tidak hati-hati dalam kasus yang parah, keberadaan penyihir bisa runtuh dalam sekejap. Shio yang panik mengetahui hal ini. Aku perlu membuat bentuk kantong subruang terlebih dahulu. Itu akan membantuku membuat konsep penyimpanan sesuatu. Ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu seperti ini. Apakah aku akan melakukannya seperti menjahit? Haruskah aku melihat saluran kursus menjahit juga?
Ya bodo amat lah, langsung saja. Biasanya juga gas langsung. Yang sudah-sudah juga kekuatan si Hermes langsung digas. Dan aku hanya mengalami patah tulang beberapa. Siapa yang peduli dengan apa yang kugunakan untuk membuatnya? Aku hanya perlu membuatnya kokoh seperti yang selalu kulakukan. Sementara itu di sisi Xiao Pakuang dan Master Aurelian sedang mengobrol. Aurelian berkata, ketangguhan dan kekuatan pedang ini memang benar luar biasa, ditambah dengan keseimbangan yang sempurna dan tidak mengorbankan kerapuhan. Dari semua benda ini, yang bagian yang paling mengesankan adalah benda ini, gagang pedangnya. Aku sangat terkesan dengan gagang pedangnya, ucap Aurelian. Setiap kali aku melihat pegangan ini, aku merasa kagum. Sepertinya bentuk pegangan ini berubah dengan sesuai keinginan penggunanya ya. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ucap Aurelian bertanya pada Xiao Pakuang. Kualitas pedang buatan Xiao Pakuang memang yang terbaik, namun aku yakin jika aku juga masih bisa membuat hal yang seperti ini, yang mungkin berada di level yang di atas. Ya, aku tidak yakin yang lebih baik lagi, tapi ada satu hal saja yang tidak bisa aku buat, yaitu pegangan pedang ini. Sebuah pegangan pedang yang bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginan penggunanya. Sebenarnya tidak berlebihan jika aku bilang datang ke sini hanya demi pegangan pedang ini. Namun di sana Pakuang berkata, aku akan menjelaskannya, aku akan memberitahukannya padamu. Itu adalah milik salah satu monster. Aku menggunakan otot wajah milik Doppelganger. Itulah rahasianya, ucap Xiao Pakuang. Hah? Doppelganger? Itu adalah milik wajah Doppelganger saat ditranslatekan oleh Sanchairin. Berarti kemampuan monster telah dimasukkan ke dalamnya, bukan? Ucap Aurelian. Tunggu. Memangnya itu mungkin? Karena material baru hasil samping monster telah dimasukkan ke dalam meteorologi. Apa kau bisa melakukan itu? Telah terjadi kemajuan besar dalam meteorologi dengan kekuatan dan kualitas yang lebih unggul dari logam. Namun memanfaatkan kemampuan monster jika diingat-ingat lagi, spesial properti yang telah tetap utuh bahkan setelah mati karena kekerasan, itu adalah hal yang luar biasa. Pada dasarnya, kemampuan monster tidak dimasukkan ke dalam equipment karena kemampuan monster hilang saat mereka mati, dan itu tidak bisa diekstrak dari tubuh. Tapi kau bisa melakukannya ke dalam metalurgi. Apa-apaan ini? Bagaimana kau melakukan itu? Ucap si Aurelian. Namun di sana dijelaskan oleh Pakuang. Ya, aku menerima les private dari orang itu, ajaran dari pengrajin bernama Meng Xiwo yang di sana, sambil menunjuk Meng Xiwo yang ingin membuat kantong dimensinya. Dia belajar dari pemuda itu, ucap Aurelian. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pandai besi. Apalagi menjadi blacksmith yang layak mengajari master seperti Xiao Pakuang ini. Apa kau sedang mengejekku? Master Aurelian bilang, apa kau sedang mengejeknya? Ucap Sanchairin mentranslate-nya. Awalnya aku juga tidak bisa mempercayainya, ucap Pakuang, tapi setelah melihat kemampuannya, karena dia sepertinya sedang mencoba membuat sesuatu, mari kita lihat saja apa yang dia buat. Di sisi Siwo, dia sedang memikirkan apa yang akan dia buat. Dalam hatinya dia berkata, aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi saat ini ada alasan kenapa pengrajin Xiao Pakuang mengatakan sebanyak ini. Lalu Aurelian berpikir, sepertinya dia mencoba membuat sesuatu. Kunci dari membuat sesuatu adalah suhu. Hanya ketika dipanaskan di tempat kotoran bisa benar-benar hilang. Tapi dia cuma memandangi begitu saja besi panas itu. Dia sama sekali tidak punya bakat dalam hal penempaan. Seperti yang diduga, ini benar-benar omong kosong. Xiao Pakuang benar-benar mengerjaiku. Namun di sana Siwo langsung mengeringitkan dahinya. Kentang bunyi besi diadu dengan palu sangat membuat Aurelian terpaku. Dia melakukan itu dengan sengaja. Melakukan cold forging kah? Kita akan dijelaskan tentang cold forging dan hot forging. Pertama, hot forging. Hot forging adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan material kualitas. Karena batu ini dibentuk kompleks dan dapat digunakan dan mudah dibentuk. Tapi karena suhunya sangat tinggi, sulit untuk membentuknya dengan detail. Oleh karena itu, cold forging material harus dipanaskan pada titik transformasi. Cold forging adalah suhu di mana material mengalami perubahan sifat fisik secara tiba-tiba dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Panasnya harus didinginkan tepat di bawah titik deformasi. Jika saja suhunya salah, maka benda yang ditempa akan hancur begitu saja. Dan jika terlalu dingin, itu akan mengeras pada dasarnya. Itu adalah tepat di bawah titik deformasi. Aurelian berkata dalam hatinya. Dalam kata hal lain, dia bisa merasakan titik suhu yang tepat dengan kulitnya. Mustahil. Ini benar-benar luar biasa. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan oleh indera manusia. Tapi sambil melihat Siwo mengadukan palu dan besinya, terlihat beberapa aura pancaran terpancar di sana. Dia melakukannya dengan benar. Aku
Aku, ucap Aurelian. Level ini lebih jauh dari manusia biasa. Level yang sangat aku tidak berani mengatakannya. Mungkin ini adalah level di atas manusia, ucap Aurelian. Sementara itu Siwo yang berhasil membuat sesuatu, dia mendapatkan pemberitahuan. Anda menciptakan rongsokan. Rongsokan, ucap Siwo kaget. Benda seperti ini rongsokan. Sesuai ekspektasiku, aku tidak bisa membuat sesuatu. Bagi para dewa mungkin ini cuma rongsokan, sialan. Tapi tetap saja selama itu kokoh, itu yang terpenting bukan? Memang niatnya cuma kokoh. Aku tidak perlu yang lain, dari awal cuma kokoh. Lalu sekarang haruskah aku memasukkan fungsi subruangnya? Tapi bagaimana aku melakukannya? Namun sebelum Siwo melakukan itu, dia dicela oleh sesuatu. Keterlaluan, ini benar-benar keterlaluan. Anjir, kagetlah apa yang terjadi, ucap Siwo. Kita pun dipindahkan ke scene bandara Incheon. Seseorang berteriak, apa yang barusan kau katakan? Ya, Master Aurelian sudah pergi ke tempat bernama bengkel keluarga Shaw. Di sana adalah si ketua Hunter. Untuk apa orang itu ke sana? Kalau begitu, ayo kita bergerak ke sana. Karena kita tidak tahu kemana dia akan pergi selanjutnya. Minta staf senior manajemen terdekat untuk memberitahukannya. Tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang tidak dikenal mendengarkan. Oh, Juwon. Sambil dia berbisik seperti itu, tugasmu secara manajer cabang telah selesai. Dan dia adalah seseorang dari Pandemonium yang sebelumnya. Aku akan merebutnya kembali, ucap orang itu. Kita pun dipindahkan lagi ke Shin Siwo. Itu tidak masuk akal, ucap Aurelian. Apa maksudmu? Bisakah kau lepaskan tangan Anda? Bahuku menjadi kotor loh gara-gara dipegang di sana. Dia meminta maaf. Dia bilang sangat terkejut hingga tidak bisa menahannya, ucap Han Chairin. Dan dia minta maaf soal itu. Tolong beritahu aku dan beritahu dia. Apa maksudmu tolong beritahu aku dan beritahu dia? Aku ini orang sibuk, ucap Siwo. Namun Han Chairin berkata dia ingin mendiskusikan metalurgi dengan Tuan Siwo. Cih, tolong beritahu dia. Aku tidak punya niat untuk bicara apalagi tentang metalurgi. Ini mahal loh. Lagi pula jauh lebih bermanfaat untuk menonton video hebat Dewi saat itu. Namun Han Chairin terus berkata, dia bertanya apa yang harus dia lakukan untuk bisa bicara denganmu. Siwo menunjukkan satu jari. Oke, kalau begitu ada satu syarat. Tolong beritahu dia bahwa jika dia memberiku satu orichalcum, aku akan mempertimbangkannya. Lalu diberitahukanlah itu kepada si Aurelian. Dia juga bertanya, kenapa kau ingin orichalcum, ucap Han Chairin. Siwo menjawab, aku berencana untuk memurnikannya untuk peralatan. Lalu, luar biasa, orichalcum? Memangnya orichalcum bisa dimurnikan? Han Chairin menanyakan hal itu. Dia bertanya, memangnya orichalcum bisa dimurnikan, Tuan Siwo? Ya, mungkin aku bisa mencobanya. Absurd banget anjing, ini tidak masuk akal, ucap Aurelian. Di sana Siwo Xiong sudah mulai kesal. Dia terus berteriak-teriak di depan telingaku. Aku mulai kesal, anjir. Lalu Han Chairin menambahkan, dia bilang akan segera kembali untuk mengambilnya. Siwo yang kaget dengan itu. Kembali dari mana? Ke Prancis. Ya, kurang lebih itu yang dia akan katakan. Dan akhirnya begitulah terjadi. Kalau begitu kita akan bicara ketika dia kembali lagi ke sini, ucap Siwo. Master Aurelian kembali ke Prancis begitu saja. Aku juga akan kembali, Tuan Siwo, ucap Han Chairin. Lalu tiba-tiba saja seseorang masuk. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Siwo minta maaf kepada Pak Sok. Ya, Master Aurelian pasti momen bahagia baginya, tapi aku malah mengacaukannya. Namun di sana Sok Pakuang berkata, tidak. Aku baik saja. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Bekerja dengan orang sepertimu di bengkel lebih menyenangkan daripada bertemu dengan Master Aurelian sama sekali. Daripada bertemu Master Aurelian ya. Siwo diam-diam memeriksa tubuh Sok Pakuang dengan kekuatan medisnya. Namun dia lega akan sesuatu, sepertinya disakiti, tapi aku senang melihatnya tidak ada masalah serius dengan kesehatannya, ucap Siwo. Ya, ucap Sok Pakuang, karena urusan di sini sudah selesai, aku akan kembali sekarang. Mau tidur, aku gak enak badan. Ya, tolong jangan memaksakan diri Anda untuk sementara waktu, Master. Akhirnya Siwo bisa kembali ke realitasnya. Akhirnya aku bisa berkonsentrasi lagi. Ini adalah reality manipulasi. Lalu ditambahkan dengan Zhugli yang inside kelas S. Apa hukum paling mendasar dalam membentuk dunia ini? Tempat materi dan fenomena terjadi. Perluas. Lalu ledakan aura pun terjadi di sana. Siwo kaget dengan hal itu. Ini adalah reaksi dari manipulasi ruang. Aku akan merasakan ini ditelan oleh pantulannya. Bertahanlah. Aku harus bertahan, ucap Siwo sambil berteriak dan membulatkan tekadnya untuk bertahan. Singkat cerita, setelah semua kekacauan itu, akhirnya Siwo berhasil menenangkan dirinya dan berhasil menguasainya.
Entah apa yang terjadi, entah dia berhasil atau tidak membuatnya, tapi pemberitahuan muncul di sana. Reality manipulation kelas SSS profisiensi telah meningkat sebanyak 0,8%. Di sana Shio terlihat kepayahan. Rasanya lebih sulit dari Hercules personal training. Ini hanya kemampuan curang. Tapi di permukaan sepertinya tidak ada yang berubah, bukan? Sambil melihat kantong dimensinya. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat yang di dalam. Shio membukanya dan melihat sesuatu. Wow, seperti yang ukurannya sangat besar. Mungkin seperti ukuran lapangan sepak bola. Semua kerja keras yang kulakukan sepertinya terbayar. Tapi tiba-tiba saja segerombolan orang masuk. Tidak mungkin, dia berkata seperti itu. Siapa lagi ini teriak-teriak siang-siang begini, ucap Shio. Hei, kali ini siapa? Siapa kau? Rupanya di sana adalah si direktur Hunter atau ketua Hunter bersama antek-anteknya. Apa-apaan itu? Lo yang apa-apaan anjing? Kenapa lo masuk tiba-tiba begitu ke tempat orang lalu tiba-tiba bilang apa-apaan? Kita dipindahkan ke seseorang. Ini adalah si direktur Hunter. Ya, tidak terbayang bahwa Mr. Olian meninggalkan Korea begitu saja. Kenapa dia pergi secepat itu? Ucap orang di sana. Ya, Olian sudah pergi sambil mengingat-ingat kata Shio. Rupanya mereka telah bicara dengan Shio. Sudah pergi begitu saja. Ya, urusan apa yang dia bisa memiliki di bengkel itu? Aku berharap dia mendapatkan peralatannya kali ini. Ngomong-ngomong, kenapa aku bertingkah seperti itu sejak tadi? Kepada orang yang berkacamata, aku rasa ini karena tas penyimpanan itu. Itu bukan sihir. Kau juga menggunakannya, bukan? Bagaimana ini terjadi? Dia adalah Lision sangat terkejut dengan hal itu. Apa itu benar-benar mengejutkan? Itu tidak mengejutkan, tapi pencapaian yang mustahil. Entah siapa ini, orang baru. Claim of which, Yohana. Ternyata namanya adalah Yohana. Lalu Sion berkata, pengetahuan yang cukup maju tidak bisa dibedakan dari sihir. Kau pernah mendengar tentang pendapat itu, bukan? Ketua, ya, tidak bisa menyangka hukum fisika. Bagi orang biasa, sihir tampak sebagai fenomena supranatural. Sambil memperlihatkan kekuatan sihirnya, api dan air di tangan kanan dan kiri. Jelas itu fenomena supranatural, bukan? Ya, tapi menurutmu apa yang menyebabkan air ini mendidih? Apakah api? Ya, tapi kau melihat memanaskannya dengan api, bukankah itu sudah jelas? Tapi apa lagi? Lihat ini, aku hanya menyembunyikan bola api dengan mantap transisi sihir seperti ini. Api memiliki panas, air mendidih sekitar 100 Celsius. Menggunakan hukum-hukum yang berubah, kita mengatur ulang hukum alam yang terkena saat ini. Untuk membuat air mendidih bahkan di bawah 100 Celsius juga bisa. Untuk membuat hal itu terjadi, dengan kata lain, kita hanya memanfaatkan dan menggunakan hukum-hukum dunia. Tapi api itu tidak panas dan tapi tidak dingin. Air itu tidak mendidih jatuh dalam keadaan apapun. Tapi subruang itu, kau tahu, mengubah sesuatu. Seperti hukum alam semesta itu sendiri. Barusan kau bilang benar-benar mustahil, bukan? Itu benar, bahkan jika dikatakan mustahil, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dunia akan menyangkal keberadaan benda itu. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa mewujudkan hal itu. Hanya ada satu makhluk yang bisa mencapai tingkat titik itu. Tapi bagaimana bisa? Apa kau mengerti, Ketua? Tidak juga, kata si Ketua. Celah, orang-orang bodoh, kata dia. Lebih penting lagi orang itu. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. YouTube? Ya, benar juga. Apa yang terjadi tentang itu? Oh, Tuan Aurelian. Apa maksudnya Tuan Aurelian? Baru saja apa? Perawatannya berhasil dan diselesaikan. Tetapi kita dipindahkan lagi ke Shin, di mana ini adalah Pandemonium cabang. Maafkan saya, manajer cabang. Saya diberitahu bahwa penglihatan Anda tidak dapat dipulihkan. Ya, bodo amatlah. Bukan suka itu. Sambil terlihat si ketua Pandemonium yang sebelumnya bertarung. Apa yang terjadi pada Baik Sunji? Ucap si ketua. Aku belum dengar berita khusus, tapi Biro Inspeksi Hunter telah menghentikan pergerakannya untuk sementara waktu. Beritahu semua anggota Pandemonium kita untuk tidak menarik perhatian apapun pada kita. Soal itu, manajer cabang, apa Anda tahu bahwa Tuan Aurelian telah mengunjungi Korea? Ya, aku tahu tentang itu. Sepertinya Pandemonium di wilayah Gyeonggi telah mengganggunya. Gyeonggi, tampaknya mereka juga melibatkan cairin dalam grup ESA di dalamnya. Apa? Anak-anak bajingan bodoh mana yang berani meningkatkan hal itu? Mengingat berapa besar kerugian yang kita derita, mereka bahkan pergi dan mengganggu grup SH. Sialan, apa maksudmu dengan mengganggu? Sepertinya mereka telah menculiknya. Apa maksudmu? Tuan Aurelian memang berharga. Dia adalah tokoh yang diakui global.
Jika kita mengganggunya, perhatian global akan terfokus pada Korea. Itu sebabnya kita memutuskan untuk membiarkannya sendiri, untuk mengingat betapa berbahayanya risiko tentang hal itu. Apa kau tidak tahu bagaimana ini mungkin? Tidak mudah menembus keamanan Aurelian, terutama jika Han Chae-rin juga terlibat. Kunjungan Aurelian ke Korea ada putusan sepihaknya, jadi tampaknya pihak Prancis tidak dapat mengirim personel keamanan tepat waktu, ucap si anak buah eksekutif Raptor Rafa Moon Taebao mengambil tindakan langsung tentang hal ini. Moon Taebao sendiri, ya orang itu tidak mungkin tidak menyadari situasi pandemonium saat ini. Meski begitu, baginya mengambil tindakan seperti ini sendiri, baginya untuk mengambil tindakan seperti ini sendiri adalah sesuatu yang bodoh. Ini seperti aku benar-benar dipandang rendah. Dasar sialan. Ada satu hal lagi yang harus kusampaikan. Saya pikir Tuan Aurelian, apalagi dia dan Meng Xiao itu sepertinya mereka berdua saling terhubung. Lalu dia pun tidak bisa menahan urat marahnya. Dia dan si sialan Meng Xiao itu terhubung. Begitulah yang terjadi.